eee, negara-negara muslim itu memiliki giroh atau semangat bagaimana transaksi perbankan ini terbebas dari interest atau bunga ya. Jadi awal mula adalah diketahui bahwa bunga atau interest itu haram. Jadi haramnya riba itu sudah sangat lama dibahas dan itulah yang mendasari kemudian lahirnya bank syariah. Nah, kemudian awal mulanya adalah berdirinya Gomer Bank ya atau Gomer Bank sebagai bank rintisan syariah di Mesir itu tahun 1960 ya. Gomer Bank tahun 1960 di Mesir dan kemudian dilanjut dengan ini slide-nya nutup nih ya. Ya, awal penerapan profit and loss sharing ya di Malaysia tahun 1940. Jadi kapan sih pertama kali lahirnya bank syariah? Yaitu berdirinya di Mesir tahun 1960 dalam bentuk bank Gomer Bank namanya ya. Nah, ini didasari dengan semangat ingin menerapkan transaksi yang sesuai dengan kaidah syar'i di mana tidak terjadinya riba di dalam transaksi lembaga keuangan atau bank. Tetapi diharapkan untuk menjalankan konsep profit sharing and loss sharing. Profit sharing dan loss sharing itu artinya pembagian untung bersama dan pembagian rugi bersama. Nah, kenapa? Karena dalam konsep konvensional atau kapitalis itu tidak ada istilah profit and loss sharing. Semuanya bahwa bank itu memberikan pasti untung gitu. Karena dijaminnya penjaminnya dari modal. Sementara dalam berbisnis itu tidak selamanya akan mendapatkan keuntungan. Sehingga konsep keadilan dalam ekonomi Islam itu akan sangat tepat jika menggunakan konsep profit and loss sharing. Ya, ini yang pertama kali melatar belakangi berdirinya bank syariah. Oke, sebentar ya. Baik, kita lanjut. Lalu kemudian setelah berdirinya Gomer Bank di Mesir, walaupun qadarullah ya, Gomer Bank ini tidak berumur panjang karena terjadi resesi ekonomi dan kerusuhan di Mesir saat itu, sehingga Gomer Bank itu kolaps ya dan tumbang gitu. Nah, baru kemudian giroh untuk mendirikan bank syariah ini tumbuh kembali atau diinisiasi kembali ini di tahun 1970 melalui OKI ya, Organisasi Konferensi Islam, berdirilah yang disebut dengan Islamic Development Bank atau IDB. Nah, ketika IDB ini sudah berdiri pada tahun 1970, kemudian IDB melakukan pendampingan bank syariah di seluruh negara muslim. Nah, ya, pendampingan berdirinya bank-bank syariah di seluruh negara muslim melalui Islamic Research and Training Institute. Jadi IDB mendirikan lembaga training untuk pendampingan dan pendirian bank-bank syariah di seluruh negara muslim. Nah, sejak itulah kemudian mulai bermunculan bank-bank syariah di lembaga di negara muslim. Kemudian apa yang dilakukan oleh IDB yaitu IDB merumuskan konsep transaksi di perbankan syariah, mulai dari bagaimana cara membuat akad simpanan, membuat konsep pembiayaan, membuat konsep clearing gitu ya, transfer uang antara negara.
kemudian sampai ke bagaimana mengatur administrasi Baitul Mal atau zakat. Nah, ini dikelola oleh IDB dan kemudian sampai ke perhitungan-perhitungan bagaimana mengatur likuiditas antar bank sentral di setiap negara. Nah, jadi awal mulanya seperti itu ya di dunia perbankan syariah. Lalu kemudian bank syariah apa aja sih yang pertama kali ada di dunia? Yang pertama adalah Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Ini yang setelah IDB lahir gitu, membidani berdirinya Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Kemudian Kuwait Finance House di Kuwait. Oh ya, jadi IDB itu melahirkan, tidak hanya melahirkan bank, tetapi juga melahirkan lembaga keuangan selain bank. Ya, ada finance, ada asuransi, insurance, ada pegadaian gitu, atau rahan ya. Nah, sehingga terkadang di negara X dia berdiri bank syariah, bisa jadi di negara yang lain berdirinya adalah lembaga finance gitu. Nah, yang ketiga di Dubai itu ada Dubai Islamic Bank. Ya, ini yang didirikan oleh IDB. Kemudian Jordan Islamic Bank for Finance and Investment di Yordania. Lalu berikutnya ada Bahrain Islamic Bank di Bahrain dan Islamic International Bank for Investment and Development di Mesir. Jadi bank syariah yang pertama berdiri itu lebih didominasi di negara-negara Muslim, ya, di negara-negara Islam. Nah, ini perjalanan atau sejarah berdirinya bank syariah di dunia. Tuh. Lalu kemudian sampai sini ya, saya rasa sudah bisa dipahami mulai dari konsep perbankan, kemudian pengertian perbankan, sampai ke perkembangan bank syariah di dunia ya. Baik, lanjut ya. Lalu kita akan masuk ke sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia. Lalu bagaimana sih sejarah bank syariah di Indonesia gitu? Setelah kita paham tentang sejarah bank syariah di dunia, di Indonesia bank syariah justru diawali dengan istilah apa ya, diinisiasi oleh para cendekiawan Muslim, yaitu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, pada tahun 1980. Nah, siapa beliau gitu kan? Beliau ini mereka-mereka yang tergabung dalam ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, terdiri dari Bapak Karnain Perwata Atmaja, Dawam Raharjo, M. Saifuddin, dan Amin Aziz. Nah, keempat tokoh ICMI inilah mereka melakukan inisiasi, melakukan diskusi panjang terkait bagaimana sih cara melakukan rintisan bank syariah di Indonesia. Nah, maka melalui diskusi di Masjid Salman ITB Bandung, itu lahirlah yang namanya lembaga yang disebut dengan Baitul Tamwil. Nah, justru yang pertama kali lahir di Indonesia itu Baitul Tamwil dulu. Nah, Baitul Tamwil itu adalah rumah harta. Ya, jadi rumah harta yang digagas oleh para tokoh ICMI di Indonesia.
Mereka berkumpul dan melahirkan yang disebut dengan Baitul Tamwil di Masjid Salman ITB. Nah, lalu karena negara kita adalah negara hukum, maka ketika ada lembaga keuangan, maka itu harus berbadan hukum, ya. Nah, saat itu dipilihlah badan hukumnya adalah koperasi. Badan hukumnya koperasi sehingga diberi nama menjadi Koperasi Ridho Gusti. Nah, jadi justru di Indonesia yang pertama kali lahir itu justru Baitul Mal dulu. Baitul Tamwil ya, atau sekarang berkembang menjadi BMT. Nah, Baitul Mal wa Tamwil. Jadi tahun 1980 itu justru yang digagas pertama kali di Indonesia itu Baitul Tamwil. Atau dengan nama Koperasi Ridho Gusti. Nah, Baitul Tamwil ini kemudian berkembang melalui tokoh-tokoh ICMI pada tahun 1980-an ini. Mereka melakukan perluasan gitu ya, perluasan. Ini kan badan hukumnya masih koperasi nih, gitu kan. Gimana nih dari sisi level yang lebih besar untuk masuk ke perbankan. Maka waktu itu kemudian tahun 90, 2 tahun berikutnya MUI mengadakan lokakarya di Cisarua Bogor untuk menghasilkan kelompok kerja mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, 1 tahun berikutnya, 1 tahun kemudian, pada tanggal 1 November 1991, lahirlah yang disebut dengan PT Bank Muamalat Indonesia atau PT BMI, Bank Muamalat. Kalau sekarang kita familiarnya dengan istilah Bank Muamalat. Nah, jadi pertama kali bank syariah yang lahir di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Tahun berapa? Tahun 1991. Jadi sejarahnya bank syariah di Indonesia itu justru berawal di Masjid Salman oleh tokoh ICMI melahirkan yang disebut dengan Koperasi Koperasi Ridho Gusti pada tahun 1980. Baru kemudian 2 tahun kemudian ada Kongres MUI. MUI itu Majelis Ulama Indonesia mengadakan kongres untuk membahas tentang ribanya bunga bank gitu di bank konvensional. Maka kemudian diinisiasi berdirinya Bank Syariah, ya, diinisiasi berdirinya Bank Syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau Bank Muamalat kalau sekarang adik-adik kenal. Bank Muamalat itu berdiri tanggal 1 November 1991. Tokoh pendirinya adalah tokoh-tokoh ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, sampai sini ya. Paham ya? Oke, lalu kemudian bagaimana perkembangan Bank Syariah selanjutnya setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991? Berikutnya, perkembangan Bank Syariah berikutnya. Oke. Setelah 1991 disetujui berdirinya Bank Syariah Indonesia dalam bentuk Bank Muamalat, maka selanjutnya tahun 98 dilakukan penyempurnaan melalui beberapa kegiatan atau aktivitas di lembaga keuangan syariah atau bank. Nah, tahun 98 muncullah undang-undang tentang jenis-jenis usaha dan badan hukum bank syariah. Ada yang disebut dengan kemudian bank umum, ada yang disebut dengan bank umum syariah, dan disebut dengan unit usaha syariah. Itu tahun 98. Nah, ketika sudah disahkan undang-undang tentang hukum dan jenis-jenis usaha bank, maka untuk yang pertama kali pemerintah melahirkan yang disebut dengan Bank Umum Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Ya, Bank Syariah Mandiri ini adalah bank BUMN pertama kali yang lahir di Indonesia. Jadi kalau tadi PT Bank Muamalat Indonesia itu adalah bank syariah swasta, kalau Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah milik pemerintah atau bank BUMN milik pemerintah. Jadi yang pertama kali lahir adalah Bank Syariah Mandiri. Lalu kemudian setelah itu baru bermunculan bank-bank syariah yang berada di
unit konvensional atau UUS ya, unit usaha syariah. Dan sekarang adik-adik sudah sangat paham semua perbankan, baik itu yang konven maupun kalau yang syariah udah pasti ya, semua perbankan konven semuanya memiliki unit syariah ya. Kalau dulu awal-awal baru Bank IV, Bank Niaga, Bank BNI 46, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, Bank BPD Jabar, Bank BPD Aceh, dan sekarang sudah banyak bank konven yang memiliki unit usaha syariah. Bank BCA sudah ada unit syariahnya. Kemudian Bank Permata itu sudah ada syariahnya. Terlepas dari motivasi mereka mendirikan bank syariah, paling tidak berarti mereka sudah melihat adanya peluang pasar di bank syariah. Nah, itu sejarah bank syariah di Indonesia. Jadi bahwa di Indonesia ini ya proses berdirinya bank syariah ini bertahap. Kemudian saya mau tanya sebelum saya masuk ke materi ini karena ternyata videonya banyak yang sudah dimatiin. Saya mau tanya siapa yang bisa jawab, tentu akan mendapatkan poin penilaian. Siapa yang bisa jawab, bank umum syariah milik pemerintah selain DSM apalagi? Silahkan menyalakan mikrofonnya dan menyalakan kameranya. Di-mute dulu mikrofonnya. Yang mau menjawab boleh dipersilahkan. Ini pertanyaan yang sangat gampang ya. Saya ulang pertanyaannya. Bank umum syariah milik pemerintah selain bank syariah mandiri, bank apa aja? Bu mau jawab? Boleh, ini Mbak Ismi Oktarina ya? Iya. Silahkan. Selain Bank Mandiri itu ada Bank BRI Syariah, Bu. Terus lainnya? Terus ada Bank BTN, Bukopin juga ada. Yang milik pemerintah, yang BUMN enggak? Oh, bentar Bu. Bu, saya mau jawab. Boleh, Mbak siapa namanya? Mbak Febri ya? Iya, saya mau menjawab itu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, sama Bank Syariah Mandiri. Oke, ya, betul. Ya, betul ya, Mbak Febri. Ya. Iya. Di negara kita memiliki 3 bank umum syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Itu yang kemudian dalam proses perkembangannya, 3 bank itu sudah tidak menjadi unit usaha syariah, tetapi menjadi bank umum syariah atau BUMS ya, Bank Umum Syariah, BUS, menjadi bank umum syariah. Nah, sementara bank-bank yang lain, bank syariah yang lain, ada yang masih di bawah konven menjadi unit usaha syariah, ada yang sudah menjadi BUS, tetapi bukan bank milik pemerintah. Yang bank syariah yang sudah bukan lagi unit usaha syariah, tetapi menjadi BUS, itu salah satunya ada bank Bank Bukopin ya, itu sudah tidak lagi unit usaha syariah. Kemudian tapi kalau untuk Bank BTN Bank BTN itu masih menjadi unit usaha syariah. Nah, dan bank-bank yang lain yang bank konven memiliki cabang syariah
itu sudah masih menjadi unit usaha syariah. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi, siapa yang bisa jawab selain Mbak Febri tadi? Mohon untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya ya. Pertanyaan saya berikutnya, sebentar ya. Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi saya keluar sebentar kamu. Ya. Pertanyaan berikutnya, siapa nanti yang bisa jawab? Silahkan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Akhir-akhir ini telah terjadi sebuah sejarah besar dalam bank syariah, di mana 3 bank syariah tadi milik pemerintah ya, 3 bank syariah BUMN tadi melakukan merger ya, Bank Umum, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah itu melakukan merger. Nama ketiga bank ini ketika setelah merger namanya apa? Namanya bank apa? Lalu kapan mereka merger? Silakan yang bisa jawab. Bu. Ya. Siapa yang bisa jawab? Dinyalakan kameranya, Mbak, biar muncul ininya. Ya. Sinyalnya nggak kuat, Bu, kalau nyalain kamera, maaf, Bu. Oh, gitu. Oke, sebutkan namanya karena saya nggak bisa lihat ini. Nama saya Melani, Bu. Mbak Melani, oke. Banknya BSI, 3 bank yang bergabungnya Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah. Oke, nama BSI kepanjangan dari apa, Mbak? Bank Syariah Himbara. Bentar, Bu. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Oke, Bank Syariah Indonesia ya. BSI, Bank Syariah Indonesia. Oke, bergabungnya 3 bank BUMN milik pemerintah. Nah, kapan penggabungan itu terjadi? 1 Februari. Kapan? 1 Februarinya kapan? 1 Februari kapan, Mbak? 2021, Bu. Ya. Baik, semoga tidak nyontek ya, Mbak Melani. Ya, Bu.
karena tidak nyalain kameranya. Baik ya, ya. Ya, baik. Ini sejarah perbankan syariah di Indonesia memang telah mengalami perubahan yang luar biasa ya, di mana pada tanggal 1 Februari 2021 pemerintah telah melakukan penggabungan 3 bank syariah BUMN menjadi satu dengan nama Bank Syariah Indonesia atau BSI, yaitu diresmikan atau diluncurkan pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, tahapan-tahapan penggabungan inilah yang kemudian mengalami proses yang panjang. Kenapa pemerintah melakukan penggabungan bank syariah BUMN atau bank syariah milik negara untuk menjadikan supaya gaung bank syariah di Indonesia ini lebih besar, lebih kuat gitu, sehingga di kancah internasional diperhitungkan. Nah, tahun 2020 aset bank syariah Indonesia di negara itu peringkat nomor 4. Harapannya nanti ketika sudah bergabung menjadi bank syariah Indonesia atau BSI, peringkat bank syariah di Indonesia bisa naik menjadi peringkat 1 atau peringkat 2 karena kita sebagai memiliki penduduk yang mayoritas Islam. Oke, baik. Itu sejarah tentang bank syariah mulai dari tadi ya, dari awal tadi sampai akhirnya sekarang kita berada di era di mana bank syariah BUMN menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan beberapa bank syariah bank syariah swasta yang mulai berkibar dan mulai berjalan dengan baik. Begitu juga dengan bank-bank konven yang sudah mulai, bukan sudah ya, hampir semua bank konvensional memiliki unit usaha syariah. Itu artinya bahwa perkembangan syariah, khususnya perbankan di Indonesia ini mendapatkan animo yang cukup baik dari masyarakat. Sehingga para pebisnis atau para pemilik bank tertarik untuk membuka atau membuat transaksi layanan syariah. Walaupun nanti kita akan mempelajari sebenarnya walaupun sebenarnya kita mempelajari bahwa tidak semua bank syariah itu sudah syariah. Gitu. Nah, ini di mananya yang tidak syariah? Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Tuh. Gitu. Mungkin saya review lagi bahwa perkembangan bank, khususnya bank kalau di zaman Rasulullah, itu tentu tidak dikatakan sebagai bank, tetapi transaksinya lebih kepada transaksi yang perorangan atau individu, tetapi dia menjalankan transaksi sesuai dengan kaidah syar'i, yaitu terbebas dari yang disebut dengan riba. Lalu perkembangan berikutnya, bank konvensional gitu ya, bank konvensional lahir dan baru kemudian bank syariah. Jika bertanya, Bu, duluan mana, bank konvensional atau bank syariah? Jelas tentu bank konvensional terlebih dahulu ya. Jadi konsep bank itu lahir dalam bentuk transaksi yang konvensional. Baru kemudian lahirnya dalam bentuk syariah. Tadi yang diawali dengan Kongres Organisasi Islam Internasional, Kongres OKI di Mesir. Nah, demikian ya perjalanan atau sejarah dari bank dan khususnya bank syariah di dunia dan di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh adik-adik semua terkait dengan kisah atau sejarah perbankan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Nah, besok kita sudah masuk ke tentang transaksi-transaksi di bank syariah. Jadi kita nggak perlu lagi ngomongin sejarah karena sudah paham. Kita langsung masuk ke praktek supaya materi kita yang lebih teknis bisa tersampaikan. Walaupun sebenarnya harusnya idealnya ini tuh tentang pengantar lembaga keuangan syariah dulu, sehingga
adik-adik itu paham secara konsep secara umum lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia seperti apa. Tapi nggak apa-apa, ini sambil jalan dua-dua mata kuliah ini masuk gitu ya. Sehingga bisa adik-adik pelajari dan bersamaan. Baik, jika ada yang mau ditanyakan, tadi ada yang chat ya. Ya, ada yang ngechat? Bu, saya Oh. tanya. Gabungnya jam 8 lebih 11 ya? Izin bertanya, Bu. Ya, siapa namanya? Saya Riki. Mas Riki. Iya. Ya. Kan tadi sistem bank syariah. Kan pengambilan dari sistem hasil. Ya, bagi hasil itu. Apa Mas Rizky? Mohon maaf terputus. Terkait dengan syariah, tadi pembagian hasil itu maksudnya pengambilan keuntungannya dari bagi hasil. Lah itu sendiri itu gimana? Oke, saya bisa menangkap bahwa dalam perbankan syariah pengambilan keuntungan itu menggunakan konsep bagi hasil. Nah, menghitung bagi hasil itu bagaimana caranya? Gitu ya Mas Riki pertanyaannya ya? Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum saya jawab, mungkin sedikit saya sampaikan dulu adik-adik semua. Jika di wilayah adik-adik sinyalnya tidak support, tidak mendukung, silahkan untuk bertanya melalui chat ya. Melalui chat nanti bisa saya baca ketika perkuliahan sudah mau berakhir. Nah, jika misalkan dalam masa diskusi, masa saya sedang menjadikan ceramah, ada yang mau ditanyakan, silahkan melalui chat, nanti akan kita bahas bersama. Baik, tadi ada pertanyaan dari Mas Riki, bagaimana cara menghitung bagi hasil di bank syariah dan kenapa dikatakan sebagai bagi hasil gitu ya? Kenapa nggak dibilang bunga gitu? Nah, beda bunga dengan bagi hasil di mana ya? Kira-kira sebelum saya jawab secara detail, ada yang bisa jawab nggak? Apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Kembali ya, siapa yang mau ngambil poin nih? 30% dari keaktifan dan tugas serta presensi. Silahkan. Apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Saya, Bu. Ya, Mas siapa namanya biar dapat nilai yang saya catat? Siapa Mas? Kan kalau bunga dan itu sendiri, bunga itu kan sesuai perjanjian. Nah, itu kan langsung persennya gitu membayar. Maksudnya baik misal bayarnya meminjamnya sebesar 5 juta 5 bulan. Apa bunganya itu 2% setiap sebulan. Terus kalau bagi hasil itu kan dibagi menjadi 3 akad gitu. Mudah apa dan paham kurang yang tadi bagi hasil. Bagi hasil itu kan akad tadi akad dan nah itu kurang gitu paham juga. Oke. Saya tidak terlalu bisa menangkap, tapi sedikit saya coba memahaminya ya. Yang tadi jawab Mas siapa ya? Biar saya catat. Riki. Oh, Mas Rizky juga. Gini, Bu. Hah? Yang hasil tadi kan pesan saya dibagi menjadi 3.
musyarakah, dan murabaha. Nah, itu kurang paham Bu saya. Oke, Mas Rizky. Nah, Ya, yang tadi nanya Mas Rizky, terus yang jawab juga Mas Rizky. ya maksudnya itu di tiga musyarakah itu murabaha Ya. itu. Siap. Baik. Saya agak heran ya, kemarin waktu kenalan kita itu banyak adik-adik itu sudah pada di Jogja. Tapi kenapa kalian alasannya terkendala sinyal ya? Apakah betul ya kendala sinyal ini? Kalau nelponin pacarnya kendala sinyal enggak? Mohon maaf Bu. Mohon maaf Bu. Mohon maaf Bu. Barusan ini Bu sinyal jaringannya jelek waktu barusan lagi di jalannya pas jaringannya jelek. Oke, ya. Oke lah. Ya, qadarullah ya, monggo itu silahkan diatur adik-adik sendiri dan pertanggungjawabannya dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri lah, monggo. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama, semoga Allah mudahkan ikhtiar kita, keadaan ini bisa cepat berakhir sehingga kita bisa thalabul ilmi, kita bisa belajar bersama dengan suasana yang lebih nyaman gitu. Amin. Baik, saya ingin menanggapi apa yang ditanyakan Mas Riki Mariadi tadi ya, bahwa Ibu apa sih bedanya konvension bunga dengan bagi hasil, lalu bagaimana cara menentukan bagi hasil di setiap akad-akad yang ada di bank syariah, baik itu di akad musyarakah, mudharabah, istisna, murabahah, akad ijarah gitu. Bagaimana cara mengambilnya gitu. Nah, ini pertanyaannya dijawabnya 3 mata kuliah, 3 pertemuan Mas Riki. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang karena itu sudah saya masukkan di materi perkuliahan manajemen lembaga keuangan. Jadi nanti sudah kita belajar praktek deh. Apa bedanya bunga dengan bagi hasil? Kenapa riba diharamkan? Kenapa bunga itu dikatakan sebagai riba dan kemudian bagi hasil itu adanya di mana? Cara menghitungnya bagaimana? Kenapa kok dikatakan sebagai bagi hasil? Itu akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi kalau saya jawab sekarang, kerangka berpikirnya harus dimulai dari awal dulu. Nanti kita pelajari dulu akad-akad yang ada di bank syariah atau di lembaga keuangan syariah. Nah, akad-akad itu turunannya apa? Ini adalah prakteknya atau aplikasinya. Nah, aplikasinya bagaimana sih bedanya yang secara prinsip aplikasi atau transaksi di bank syariah dengan bank konvensional itu di mananya? Nah, itu akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Supaya adik-adik paham, nanti jika sudah lulus dari vokasi UMY ini, bercita-cita ingin mendirikan bank atau ingin mendirikan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT seperti saya, adik-adik sudah punya bekal yang kuat. Gitu. Jadi pertanyaannya saya pending ya Mas Riki ya, itu ada di materi ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Karena nanti kita akan buat perhitungan juga, nanti kita juga akan melakukan simulasi gitu, dan nanti akan kita bahas secara prinsip, secara apa istilahnya transaksi itu apa bedanya di syariah dan konven. Mungkin itu ya Mas Rizky, tidak bisa saya jawab sekarang biar menjadi PR di pertemuan selanjutnya supaya Mas Rizky dan teman-teman semuanya bisa konsisten mengikuti perkuliahan sampai akhir. Ya, karena cukup panjang memang jawabannya. Oke. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari yang lain? Ya. Jika tidak ada, mungkin sedikit saya mau memberikan pengumuman. Nanti di pertemuan keempat, kelima, dan
pertemuan terakhir tentang rasio, kita akan belajar tentang rasio keuangan di bank syariah. Nanti saya akan mengisi berdua dengan akunting, sehingga adik-adik bisa langsung praktek dan simulasi perhitungan, menghitung bagi hasil tadi. Menghitung bagi hasil, menghitung margin, menghitung cash flow keuangan di lembaga keuangan syariah. Nah, nanti kita praktek di pertemuan ke-4, ke-5, dan seterusnya. Itu nanti saya membuat akunting saya, sehingga adik-adik lebih paham dan lebih bisa aplikatif materinya. Baik ya, saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya akan lebih mengutamakan pertemuan di awal waktu, dimulainya di jam 7, maksimal kita sudah masuk kelas di jam 7.15 atau jam 7:10 kita sudah mulai kuliah, dan justru saya mungkin akan sedikit maju selesai kuliahnya karena memang saya ingin mengajak adik-adik konsisten di pagi hari. Saya yakin ada yang sudah mandi, ada yang belum gitu. Monggo terserah saja. Yang jelas silahkan mengikuti perkuliahan saya secara tepat waktu dan menyalakan kamera ya. Kalau belum mandi, yang penting pikirannya tune in, hatinya juga terlibat di perkuliahan kita. Nah, saya rasa cukup dulu ya. Mohon besok untuk lebih konsisten lagi untuk jadwalnya bagi adik-adik yang lain, karena tadi begitu kelas saya buka baru ada sekitar 14-15 orang yang gabung. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup forum kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ini ya, keluar ya. Iya, Bu. Bu.